Manusia itu kemuliaannya karena nilai agamanya. Karena itu siapapun orangnya, mau jadi turunan siapapun, jangan sampai meninggalkan takwa. La tatruki taqwa tikalan ala nasab, hanya karena mengandalkan nasab. Emangnya kalau bapaknya alim, anaknya pasti alim? Nggak bisa, kecuali belajar seperti bapaknya. Emangnya kalau bapaknya wali, anaknya pasti wali? Nggak bisa, kecuali kalau dia meneruskan istiqomahnya seperti bapaknya. Karena itu jangan pernah mengandalkan nasab, meninggalkan takwa. Karena itu jangan kita hanya sekedar membangga-banggakan. Ini bukan arena untuk pembanggaan, tapi ini adalah koreksi diri. Bagaimana kamu menjadi anak cucu yang seperti datuk-datuk kamu. 3 Pak kemuliaan. Pertama, takwa. Kedua, nasab yang baik. Ketiga, ilmu. Alhamdulillah, ini Habib Muhammad bin Tahir Ba'bud nasabnya bagus, kemudian takwa, kemudian ilmu. Tuh lihat bagaimana. Tidak pernah meninggalkan syariat walaupun udah jadi wali. Nggak meninggalkan syariat, begitu seharusnya. Ini belum jadi wali udah salaman sama perempuan bukan mahram. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Beberapa waktu lalu, Habib Taufik Assegaf selaku Ketua Rabithah Alawiyah memberikan ceramah di depan jemaah seputar makna haul. Nah, di dalam ceramah Habib Taufik ada poin menarik. Antara lain, Habib Taufik mengakui bahwa kemuliaan seseorang dapat diukur melalui agamanya. Jadi agama menjadi prioritas untuk mengukur kemuliaan seseorang. Bahkan lebih lanjut, Habib Taufik menegaskan bahwa kemuliaan seseorang level pertama yaitu ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ranking kedua yaitu nasabnya. Baru pada tingkatan ketiga yaitu ilmunya. Hierarki kemuliaan seseorang yang ditekankan dalam ceramah Habib Taufik Assegaf tentu akan menyisahkan perbedaan pandangan yang berkelanjutan, sebab nasab ternyata diletakkan lebih tinggi posisinya daripada ilmu. Seharusnya ketakwaan dan ilmu menempati posisi prioritas dalam status kemuliaan seseorang ketimbang bergaya-gayaan dengan nasab. Kalau mengikuti ceramah dari Habib Taufik, kemuliaan seseorang katanya pertama agamanya yaitu ketakwaannya kepada Allah, kemudian nasabnya, baru yang ketiga adalah ilmunya. Bukannya ilmu seharusnya ditempatkan di nomor 2. Tapi kenapa Habib Taufik malah menempatkan nasab ini lebih tinggi daripada ilmu. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita simak ceramah beliau dalam video berikut ini. Majelis seperti begini ini adalah istimewa, saudara, yang ditaksis oleh orang-orang pendahulu kita. Bukan untuk pamer nih datuk saya nih, bukan. Ini justru untuk ngingetkan ente cucunya kamu, muridnya, nih guru kamu, nih datuk kamu harus seperti mereka, kamu harus seperti dia. Ikuti akhlaknya, ikuti ilmunya. Udah tahu datuknya alim, nggak belajar. Udah tahu datuknya misalnya soleh, nggak jadi orang yang soleh. Udah tahu datuknya istiqomah, dia nggak istiqomah, berantakan ibadahnya. Ini adalah paling mengecewakan. Kira-kira seorang guru punya murid males, nggak pernah apal, nggak pernah patuh, banyak melanggar, ini murid yang mesakat ini, Pak. Cucu juga begitu. La in fakharta bi aba'in dawi syaraf laga sadaqta walakin bi'sa ma waladu. Jangan-jangan datuknya yang patut dibanggakan, anak cucunya atau murid-muridnya adalah orang yang mengecewakan mereka. Punya anak jadi jenderal, punya anak jadi jenderal juga. Bapak bangga dengan anak, anak bangga dengan bapak. Pantas enak jadinya. Bapak jenderal, anaknya bandar narkoba. Ngejlok, Pak. Dia bangga dengan bapak, iya,
tapi bapak kecewa dengan anak. Begitulah juga bapak soleh, anak teruskan jadi anak yang soleh. Bapak wali, teruskan. Bapak istiqomah, teruskan. Inilah perlunya haul itu, bukan untuk bangga-banggaan, tapi itu adalah untuk mengingatkan. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhasil kita harus benar-benar menyadari bahwa tidak ada kemuliaan yang gratis yang Allah berikan. Tidak ada. Kalaupun itu kenikmatan yang diberikan anugerah oleh Allah, itu harus ada tuntutan, yaitu disyukuri. Kalau tidak disyukuri, maka kenikmatan itu akan menjadi malapetaka karena mengkufuri nikmat Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Contoh, kamu dijadikan anak cucu kiai-kiai, ulama-ulama yang soleh. Itu kenikmatan dari Allah. Wa kana abuhuma salihah. Maka tuntutannya, teruskan keilmuannya, teruskan dakwahnya, teruskan ngajarnya, jangan sampai menyimpang. Ada lagi yang Allah kasih kenikmatan jadi turunannya Rasulullah SAW. Itu kenikmatan daripada Allah. Maka tuntutannya, ikuti akhlaknya Nabi, teruskan bagaimana amalia datuk-datuk kamu, bagaimana akhlak datuk-datuk kamu. Ketika jadi anaknya kiai, ternyata dia tidak mengajak untuk berbuat baik, malah membuat grup nyanyi, malah melakukan yang tidak diridhoi Allah. Begitu juga ketika menjadi turunannya orang-orang yang saleh, kemudian dia tadi itu ternyata tidak meneruskan akhlaknya, ini akan jadi malapetaka. La amruka mal mar'u illa ibna dinihi. Fala tatrukit taqwa tikalan 'alan nasab. Laqad rafa'al islamu Salmana Farisin wa qad wada'a syirkul hasiba Abalahab. Manusia itu kemuliaannya karena nilai agamanya. Karena itu siapapun orangnya, mau jadi turunan siapapun, jangan sampai meninggalkan takwa. La tatrukit taqwa tikalan 'alan nasab. Hanya karena mengandalkan nasab. Emangnya kalau bapak makan, anaknya akan kenyang? Enggak, kecuali kalau makan seperti bapaknya. Emangnya kalau bapaknya minum, anaknya berarti akan segar semuanya? Enggak bisa, harus minum seperti bapaknya. Emangnya kalau bapaknya alim, anaknya pasti alim? Enggak bisa, kecuali belajar seperti bapaknya. Emangnya kalau bapaknya wali, anaknya pasti wali? Enggak bisa, kecuali kalau dia meneruskan istiqomahnya seperti bapaknya. Karena itu jangan pernah mengandalkan nasab, meninggalkan takwa. Bukti bagaimana seorang Salman Al-Farisi yang dia bukan Arab diangkat derajatnya oleh Allah karena keislamannya. Islamnya kuat, takwanya, mahabbahnya. Tapi bagaimana seorang yang nasabnya sambung dengan Nabi Abu Lahab, pamannya Rasulullah, maka dia menjadi orang yang terlaknat. Karena itu jangan sekali-kali kalau kamu itu menjadi turunan orang baik, kamu lupa bahwa itu adalah nikmat yang harus disyukuri. Tidak boleh itu kamu nodai dengan meninggalkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Karena itu jangan kita hanya sekedar membangga-banggakan. Ini bukan arena untuk pembanggaan, tapi ini adalah koreksi diri. Bagaimana kamu menjadi anak cucu yang seperti datuk-datuk kamu. Masya Allah. Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Idrus, alimun fadilun abi thumma jaddi, hakata ilal mukhtari. Aku teliti datuk ini,
alim bin alim bin alim bin alim, wali bin wali bin wali sampai nabi. Terus apa? Cukup itu lah. Wa ana artaji mithla jududi daka aksal muna minal ghaffari. Aku punya harapan, aku punya cita-cita bisa seperti datuk-datukku. Itu adalah puncak cita-citaku, harapanku dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu seharusnya. Nah, diceritakan di sini pingino seperti datuk kamu. Cita-citalah seperti mereka. Bukan hanya diceritakan untuk dibanggakan kemudian Anda tidak meneruskan daripada mereka. Itu adalah ghabawa, itu adalah satu kebodohan ya ikhwani. Nah, itu adalah satu kebodohan. Banyak kok Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh turunan orang baik tapi akhirnya menjadi laknat. Tuh turunan Nabi Adam, Adam jadi gobil. Tuh turunan Nabi Nuh, Adam menjadi Kanaan. Nah, karena itu udahlah, jangan kita menjadi orang-orang yang begitu, tapi jadilah penerus. Ketika Nabi ditanya, man asyrafun nas, man akramun nas, siapa manusia yang paling mulia ya Rasulullah? Nabi pertama menjawab, atqahum, yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi sahabat nggak tanya itunya karena udah paham, bukan itu yang aku tanya ya Rasulullah. Oh, kalau kamu tanya ya Yusuf, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu Nabi bin Nabiillah bin Yakub Nabiullah, bin Nabiillah bin Ishak Nabiullah, bin Khalilillah bin Ibrahim Nabiullah. Nasab. Tapi bukan nasab tok, terus nurunkan nabi, nurunkan nabi, nurunkan nabi, nurunkan nabi. Hebat. Laisan hadza nasluka ya Rasulullah. Bukan ini yang kami maksud ya Rasulullah. Oh, tas'aluna an ma'adinil Arab. Inti kepingin tanya tentang orang Arab nih. Kabilah-kabilah yang di Arab. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Ini orang-orang Arab nih. Kelompok-kelompok Arab ini yang paling yang menjadi kelompok terhormat ada di zaman jahiliyah akan menjadi kelompok terhormat di zaman Islam dengan catatan mereka berilmu agama. 3 Pak kemuliaan. Pertama, takwa. Kedua, nasab yang baik. Ketiga, ilmu. Alhamdulillah, ini Habib Muhammad bin Tahir Ba'bud nasabnya bagus, kemudian takwa, kemudian ilmu. Tuh lihat bagaimana, tidak pernah meninggalkan syariat walaupun udah jadi wali, nggak meninggalkan syariat. Begitu seharusnya. Ini belum jadi wali udah salaman sama perempuan yang bukan mahram. Tuh lihat ini, dosa lo kamu ya Mustafa, ninggalkan mengumpulkan orang-orang itu, tanggung jawab kamu ya Mustafa. Begitu nasihatnya. Begitu Pak, syariat nggak boleh ditinggalkan walaupun sudah dia tadi itu masuk hakikoh. Ceramah dari Habib Taufik Assegaf yang barusan kita simak, poin yang bisa kita ambil pertama, bahwa nasab itu tidak memiliki arti apa-apa dalam kehidupan seseorang tanpa dibarengi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala atau agamanya bagus. Jadi yang menjadi prioritas pertama itu adalah agamanya atau ketakwaannya kepada Allah, baru kemudian nasab. Yang ketiga adalah dibarengi dengan alim atau orang yang berilmu. Tetapi yang cukup menarik untuk disoroti, kenapa ilmu itu ditaruh di ranking nomor 3 terakhir daripada nasab. Bukannya kemudian kita bisa mengatakan pertama adalah ketakwaan, yang kedua adalah keilmuan, menjadi orang alim, yang ketiga baru bicara nasab. Nah, ini tentu saja silakan teman-teman saya pasarkan kepada kalian untuk ikut berkontribusi, menyampaikan pendapat dan argumentasinya terkait dengan hal ini. Silakan tulis pendapat dan argumen kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.